Amal saleh yang utama yang mengantarkan kita kepada surga, salat. Kenapa salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Jadi sampai menyampaikanlah ibu-ibu, kok kalau ada jo suaminya nantak salat, ya kan? Kecek engkainya, dah kecek boya di surau. Kalau ambo rajin salat, udah ndak salat, tu ambo samo lalok jo wow. Kalau istri ndak salat, suami taat, samo suami itu lalok. Beko ambo jalehan beko pak, ya kan pak? Kasa nak kaji kok ambo jalehan beko. Nah, kalau kaduonya ndak salat, laloknya dia tial gas spring bed, duo iku wow, lalok dia gas spring bed. Subscribe jangan apa entak je tunjuk. Dia mengangguk saya menjelik tu, ya kan? Ya kan? Ada entak je tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga di ibu-ibu ke belakang. Indak sadonya menjawab. Ambo pantune cik lo di. Dari Baso ke Tanjung Alam, taruh ke pasar Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak satu menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lagi. Ambo ulang balik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantak menjawab tanda ndak balaki itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa sallaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Muslim. Nan kita muliakan Bapak pengurus masjid dan musala sekecamatan Linggo Sari Baganti. Nan kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Camat, Bapak Wali Jorong, Bapak Ketua Bamus, ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu Asyah, dan ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Seluruh bundo kanduang yang meramaikan masjid pada siang ini. Semoga sehat walafiat. Amin.
Nan kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, alim ulama, cadik pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman anak di nagari. Kemudian nan kami muliakan, niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labe buah nan masak. Makanan nanak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari. Nan dake jolong basuh. Ayam putih di dalam kampung. Tunggak tuo dalam galanggang. Kapai tampak batanyo. Kapulang tampak babarito. Mudah-mudahan niniak mama dan alim ulama cadik pandai sehat wal afiat sadonya. Kemudian yang kita muliakan Bapak Camat, beliau tadi berpesan kepada saya, beliau tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Karena apa? Karena ada lagi pertemuan yang lain. Itulah kita jadi bapak, sama je orang banyak bini. Jadi Pak Camat ko indak disiko saja rakyatnya. Ya kan? Maka beliau tidak sampai sudah akan berangkat sesudah ini ada pertemuan dengan Pak Dandim. Kaum muslimin kita izinkan beliau pai beko. Lai sebagai awak. Ibu-ibu ko adolon kapai kabalai pulanglah. Sebab hari kami gini. Ada nang kapai. Pailah. Biasi pebi seorang zaman menengah pengajian. Nyo itu terang ada mbo. Bamang ko hari kami ustaz tu diundang. Bamang ko inda hari Ahad. Ya kan? Ustaz nan ibu undang kini ko, ikolah go internasional ustaz. Tidak di Sumatera Barat, di Indonesia sana, no. Lah sampai keluar nagari, walaupun bahasanya bahasa Minang, diundang jadi orang ke Australia. Ya kan? Kok ke diundang orang ke Jepang lah. Ke diundang orang ke Qatar. Di Qatar ko ada orang pesisir, pinta orang Linggo, entah orang Balai Selasa, entah Sutra, nak jaleh. Nan jaleh ada orang pesisir selatan. Apa mangkuamuh lo orang pesisir itu pai ka Qatar. Itu kata orang gaib dahulu kan ada kakak anak sesudah anak lahir. Kan ada kakak anak sudah tu. Itu bermasukkan ke dalam pariu, bersongkok jo kain putih, banyu yang ke batang air. Atau ko painya merantau. Iko nambah bita puta di Linggo, ko saya ko nambah banaman kakak anaknya di bawah janjang. Ya kan? Sehingga di siko saya berputa-puta. Ya kan? Tapi itu cerita orang gaib, ndak ada hadisnya tu doh. Bisa kita tolak cerita itu. Karena semuanya takdir Allah. Ya kan? Kita yang akan menetap di kampung. Ada orang merantau sudah seluruh dunia ini. Kemudian dia pulang kampung. Seluruh dunia dia sudah pergi. Kerjanya mencukurnya pak. Kamanya pindah mencukur rambut. Jadinya tidak kayu doh. Tapi dia sudah pergi seluruh dunia. Akhirnya pulang kampung meninggal. Jadi inyo meninggal itu dikandai Allah di kampung. Nah, jadi ambo kalau sedang mengaji ko pak, kalau ada jamaah lalu ambo ndak tersinggung doh. Inyo dikandai Allah lalu ketika mendengar kaji itu. Ya kan? Karena bisa menyambi sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidu ilir, sambil mendengar kaji mato lalu. Kaum muslimin siana nalun bahormati lai.
Ya kan? Kalau tadi ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu kepala jojolo, ibu-ibu majlis taklim, kita bolehan kategorinya bundo kandung. Limpapeh rumah nan gadang, ube jariah palarai damam, sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jesukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Sabalun tamu bararak datang, saruk di laman lah disapu, bananti jo pintu nan taboka, sarato lapiak nan tabantang. Ada tamu di bawah naik, ada alek di bawah duduk, lah ke tengah kue nan sapiriang, air nan sagaleh. Tali kaya panjang 9, orang mamapeh ateh pelang, kanailah anak lumbo-lumbo, ambil air masuklah tangan, makanlah kue nan taedang, jangan di paseraan saruknya. Mudah-mudahan pembawaan ibu-ibu ko diberkahi oleh Allah. Menjadi darah daging di apa-apa ko, nyobao salat, nyobao beribadat, dapat pahalanya di ibu. Amin. Nah, jadi menurut jadwal hari kini kau bisa. Kalau dipindahan tak bisa. Nah, kan tak ada. Panuh aja musajinya. Ya kan? Walaupun hari sebab orang lawan ni nang kapai kabalai, pailah. Nan ka menengah kaji tak bisa ditagahan. Ya kan? Lain namu sampai malam balai itu rami beko. Nang kapai kamari lah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang kajadi dasar pengajian awak siang kini, ya kan? Malaki kita bau dua waktu zuhur, ya kan? Jadi lebih kurang sejam. Nah, lain namu menengah kaji sejam. Nah. Surah Al-Hijr atau baisuk ko kalau ndak tahu supaya tanyo kota jawab, nyo tanyo dek buya surah A7. Saranta menjawab surah Quran. Ya kan? Lai batu tu api kok nyo minta rinciannya, ayo alun tahu kami lai buya. Ya kan? Nyo mengakui ndak tahu ndak wado pado pura-pura tahu. Kalau orang ndak tahu bisa dia dia tahu. Nan payah maja orang ko nyo sok tahu, tapi sebenarnya ndak tahu. Nan paling parah lo dari itu inyo ndak tahu basonya ndak tahu. Itu paling parah maja orang itu. Nah, jadi apa ayat yang dibaca ibu tadi? Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang beriman ini Pak belum sempurna. Apalagi orang Islam saja. Awak kalah bangga na agama Pak Islam, tapi tidak salat. Ada enggak di linggo ko orang Islam nantak salat? Ya kan? Ini munafik namanya. Lebih baik tidak beragama Islam daripada Islam tapi tidak salat. Kenapa? Salat untuk menyampaikan amal yang lain kepada Allah. Bagian kamari, biko kan banyak orang bersawit lain. Sawit maha, aragonyo maha, produksinya banyak. Saparo dari kekayaan apa nambah sawit itu bagian ke jalan Allah. Untuk musaji, untuk rumah tafiz, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Tapi apa nak salat? Garam mabih samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengandang labiak mata surui kabarehnya tak namu. Dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi ialah luyak. Jadi amal itu ndak ada manfaatnya untuk akhirat bagi orang yang mau berinfak bersedekah tapi tidak salat. Ya kan?
Jadi orang Islam yang belum beriman. Kemudian orang beriman itu masih disuruh oleh Allah bertakwa. Kenapa? Iman itu tidak kelihatan sama jo listrik gua. Nani duit kini ko habu? Bola lampu. Kalau siko sound system, mic, ya kan? Bang kau bisa terangah keluar. Karena ada harus listrik. Listrik itu li tampak. Indah. Tandanya arus listrik itu ada, tiba di lampu dipasang bola, idunya. Tiba di pengeras suara, nyo sambung suara awak keluar. Ya kan? Kalau tiba di mainan anak-anak, nampak kayak baterai itu, jalan ototonya tuh. Ya kan? Kini adalah kendaraan roda 2 pakai baterai itu listrik itu. Ya kan? Alo seronya kendaraan itu, asoknya ndak ada, nyo ndak berbunyi. Rancak mana untuk pergi maliang malam tu? Iya. Ndak tahu orang tu ndak ada, nyo ndak kau diengkol. Ini. Ya kan? Kendaraan itu tuh. Jadi listrik ndak kelihatan. Adanya listrik kita lihat dari akibat yang diarusi listrik. Begitu juga orang beriman. Orang beriman belum akan diakui imannya sebelum ada amal saleh. Amal saleh yang utama yang mengantarkan kita kepada surga, salat. Kenapa salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Jadi sampai menyampaikanlah ibu-ibu, kok kalau ada jo suaminya nantak salat, ya kan? Kecek engkainya, dah kecek boya di surau. Kalau ambo rajin salat, udah ndak salat, tu ambo samo lalu jo wow. Kalau istri ndak salat, suami taat, samo suami itu lalu, beko ambo jalehan beko pak, ya kan? Pak kasa nakaji kok ambo jalehan beko. Nah, kalau keduanya ndak salat, lalu dia tialga spring bed, dua ikua wow, lalu dia alga spring bed. Ambo jalain tu dulu yo. Kok sekali kok pak mendengaru, tapi kalau orang rajin ke surau lah mendengar. Ada musaji Istiqlal di Jakarta, kutiko tu nan jadi presiden Bill Clinton. Iya kan? Jadi nyoka bakunjung kamu saji. Berijmaklah ulama bahasa orang musyrik tidak boleh masuk masjid. Karena masjid tempat suci. Nah, kenapa? Alasannya Al-Quran mengatakan orang musyrik itu najis. Orang mempersekutukan Allah itu najis. Wow, najis enggak? Nah, jadi sama dengan itu. Jadi kalau ada orang Islam tidak salat, maka dia najis. Sudah mempersekutukan Allah dengan jabatannya, mempersekutukan Allah dengan kekayaannya. Kan ada orang tidak mau salat, kok dek kayu pak, untuk paitong pitih, tidak cukup waktu, paylo dia salat je. Alun menerima piutang saja. Orang datang ke kadai sanonya ke membeli utang. Paylo dan kemetong pitih itu kalau salat lo dan dulu. Orang itu musyrik pak. Kenapa musyrik? Mempersekutukan Allah dengan hartanya. Padahal kalau Allah berkehendak, sadang kayu-kayu itu awak bisa ndak mati. Nah, indak salat, indak berinfak, indak bersedekah, awak mati. Balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nampueh. Abini nan ditinggal mudo. Iya kan? Arato banyak awak ndak berinfak. Lah sampai idahnya nyo nikah jo pacar lamonyo. Iya kan? Anyo bawa ke rumah awak. Nyo abihan arato awak ko baduo. Awak dalam kubur itu saja. Kan? De balaki bini dan balik. Iya kan? Jadi iman tidak akan dapat pengakuan kalau tidak salat dan tidak beramal saleh. Amal saleh itu
Dengan apa diiringi? Dengan keikhlasan. Bu, ibu mendengar wirid kini untuk bertambah ilmu atau mencari Ustadz Kodari Dake. Nan sawananya lah. Ambo yakin ibu-ibu kolah mencari ambo di AP. Iya kan? Akini Ustadz kau datang. Aku ado ibu berniat dari rumah tadi. Pailah Ustadz tu datang ke negara awak. Iya kan? Kita calinya bantu siapa na Ustadz tu. Kalau itu niat ibu rado paloji. Iya kan? Nah, untuk menonton Ustadz. Nah, baiknya undanglah deh pengurus Ustadz lain. Nah, iya kan? Ibu nak mau datang. Maaf itu, tidak Ustadz Nansari dah. Ustadz Galadi yang undang, tidak apa tu. Iya kan? Ah, ini kaum muslimin. Jadi niat ini perlu diperbaiki. Ah, jadi banyak langkah-langkahnya. Setelah kita pindah hidup dari tahun ke tahun, kita harus meningkatkan kekurangan-kekurangan kita. Nah, jadi orang beriman hormat kepada suami, suami melindungi istri. Tidak bisa tajam memutih, gadang melendo, walaupun suami kepala rumah tanggo. Tak boleh. Ada pantunnya Pak Ustaz? Ada. Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpama aja tabiang, sanda menyanda keduanya. Tidak ada yang mengklaim diri yang lebih penting. Tidak ada yang mengklaim diri yang utama. Kedua-duanya untuk selalu bekerja sama dalam segala kebaikan. Orang nan mode itu saja inyo bertauhid kepada Allah, mendirikan salat, membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, orang itu akan sampai kepada derajat takwa. Atau mengko panggilan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Oh orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Hendaklah setiap diri ini tahulah seberapa banyak persiapan untuk hidup di hari akhirat. Kebanyakan orang bapak-bapak nanyokana persiapan hidup di dunia. Iya kan? Kalau nanti iko anak awak bara biayanya. Lah selesainya sekolah, lah kuliah, lah peknya kerja, nikah bara biayanya. Iya kan? Itu yang banyak kita pikirkan. Kemudian umur kita habis, sudah tubuh sakit-sakit, awak meninggal, beramal tidak ada. Nah, kemudian orang takwa itu mengko penting, Ustaz. Berbekallah kamu. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu bekal takwa. Akini bertanya ambo pak ibu-ibu. Awak kini lah hidup di tahun baru ampe balik ampe 6. Bakurang kira-kira umur awak bertambah. Umur bertambah. Tambah kurang tu jatah hidup di dunia. Besok bertambah kurangnya lah. Besok tambah kurangnya lah. Mencaliaknya mudahnya. Kalau tidak percaya, ibu berfoto sekali 5 tahun. Foto kini gua tanggal berapa kini? 5 tahun yang ketiba foto lo balik pabandiangan. Kalau matoa rusak saya lihat dia nak. Manan mudo ama 5 tahun yang lalu itu je kini. Iya kan? 5 tahun yang ketiba foto lo balik. Biarlah dicat narambui, ndak bisa muku komandutuan umur awak bertambah. Dia mau mudah ukurannya bu. Tahun 80-an kalau pulang mau kampung, itu anak SMA sadonya pilo pulang dah, lai sehat sehat. Kini pulang kampung, mau ndak amu anak SMA kini itu mudah kan boleh. Pilo pulang ye, kan? Lai sehat sehat ye. Jadi tidak bisa.
Jadi dengan tuanya kita itu berubah fisik kita, semakin kurang jatah hidup. Itu tidak terkait dengan kekayaan kita, tidak terkait dengan pangkat kita. Nabi Daud pernah memohon ke malaikat, datang malaikat ke rumah beliau. Beliau tanya, Allah patui ambo mati ko? Alun lagi kecil malaikat. Ya kan? Ya bang kau datang. Ambo kagum je engkau. 100 tentara yang kau lawan untuk menegakkan agama. Ya kan? Kagum ambo. Kalau begitu kok kemati ambo nanti awak dek lah bertamu kini boleh ambo minta, boleh atau agih tahu apabila ambo kemati itu boleh ambo siap siap. Ya kan? Allah kata Nabi Daud ko malaikat berjanji pada itu. Pasinya kemati malaikat tiba. Ya kan? Nah. Lah tiba giliran ambo mati. Alah, igak cameh Nabi Daud ko bang ko cameh je malaikat. Dah ada bagi tahu pi berjanji dulu je. Ada je malaikat ko nanti memenuhi janji ya. Jangan kata malaikat maut. Caliaklah kepala engkau je. Nyoba hebat camin di Nabi Daud ko. Kira buat lah bau bansan. Sungguh lah bah. Lahubat muko lah cetaruang bau. Itu tando magiah tahu bahasa engkau kamati. Ibu-ibu dalam umur 60-an sudah babadak ibu cola caliak di kacau. Adik kerinyui itu tinggal badak lah. Iya kan? Tak mau ratu serupa dulu lah. Itu tak lama tu dah lah. Iya kan? Allah tiba malaikat maut dia tahu di kampung. Tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tempat asa mula jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun ayah pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayah bungo. Bararak pio ke surau tibo di surau dibujukan mairiang salat ampe takdir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mairiang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tataga mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang baik. Ya kan? Di kampung ambo tak pernah terjadi, kok lai terjadi di siko. Boleh ambo bertanya cik? Ibu-ibu sadonya sayang tak ke suami? Sayang. Apa-apa sayang tak sadonya ke istri? Ya kan? Ambo yakin sayang. Ya kan? Sayang karena anan didapet tu karajo awak berdua. Ya kan? Tapi di kampung ambo sayang istri ke suami, sayang suami ke istri, ndak ada setelah suami mati istri mesti itu nyoboe pondok-pondok ketek di kuburan tu atu lalu nyoga sepakan senat. Dah, jangan tagamang na udah seorang biar deng kawan ni gak sepakan ko ya. Kok teraga udah den masuk sekalam pondok go beko. Ada ndak di linggo orang serupa itu? Ya kan? Ndak ada ndak. Jadi sayang orang indak kamuhnya suaminya ko mengawani di kubur dok. Ndak kamu istri itu dok. Kemudian ibu dek sayang mana ke suami ko? Ya kan? Sudahnya di kuburan kini ko. Besok pagi ndak malam ke do matahari lah tabi. Ya kan? Teranga suara di belakang. Assalamualaikum. Bang kau bunyi suara udah den tu. Dicalik ke janjang. Kira iyo inyo. Ya kan? Kira-kira ibu galak atau cameh? Mungkin ibu lari ke dalam ibu pasak pintu. Misalnya kue mental ibu. Bang kau dah pulang, dah kalau berkubur lah mati ke petang. Adinda dek menangis-nangis juga, nyuagi kandak dek Allah. Ya kan? Pulang ambo kini.
Anang kadibalian hari kini. Ambo ka masuk ke kubur balik aja. Tunjuk kaluam piti semeliar. Nyogian ke ibu. Ibu terima. Ibu terima. Ini. Jadi orang mati tidak perlu diratapi. Andaikan dia pulang, kita tidak akan mau menerima. Karena apa? Kita tahu mati 2 kali, hidup 2 kali. Kalau matinya, keluarnya pagi baliknya pulang, itu akan bertentangan dengan Al-Quran. Ya kan? Jadi tidak perlu kita meratap. Menangis sedikit itu biasa. Karena air mata adalah air mata rahmat. Tapi kalau kita meratap, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Orang dulu namanya bailau dia. Nyolakean salendang kali itu nyogera arambuinya. Itu salah berdosa tak? Pada situ, kementil laki, nyoboka sangguanya, anyo rantang rambutnya tu keluar, tu nyolili selendang dili. Tu nyotinju badan. Dawai. Ahlun baminan tu kita le dawai. Udah lapai saya udah atu bailau nama orang dulu. Iya kan? Nah, kalau ada kebiasaan begitu, ya kan? Itu harus ditinggalkan. Artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Merubah cara berpikir, cara beribadah lebih maju dari masa-masa yang lalu, berarti kita semakin serius mempersiapkan diri untuk hari esok. Itu ayat yang dibaca tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu yang keduanya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, supaya timbul rasa ikhlas, ya. Jadi awak jangan khawatir. Allah maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ibu apa sudah menjual sawit? Ya kan? Bainfa kamu saji ko 10 juta. Lupa pengurus mencatat. Tidak usah kita tuntui. Kalau ibu ikhlas, sabalun pengurus mencatat, malaikat nan menurut bajalan Jawa tiu ari ko 2 orang, sebelah kida je sebelah suo, itulah mencatat. Kalau ikhlas, lah dicatatnya, ibu itu rumahnya di Sinan, nyo tinggal di Aji Barat, bertetangga jo sianu, lah hambo catat infaknya tadi ya Allah. Kalau kaum muslimin ibu mete-mete panjang punjik, ya kan? Apa buruk sangkolo ke pengurus, sudah tu. Hilang sedekah ibu tadi jadinya, nyapui balik di malaikat. Ndak ada tercatat, akulah sapakan dan perhatian. Nah, indak je tercatat. Akulah nyobai lo dek pengurus mah. Sudah sedekah tadi ndak diterima, awak lah berdosa lo baburuk sangko. Iya kan? Itu nindingin Allah. Tamasuk takwa kecil Allah tu, awak percaya walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya kan? Jadi tidak usah berburuk sangka. Malaikat lah mencatat sedekah bapak-bapak ibu-ibu tadi. Kami nan datang kini ko Pak Ustaz, yo lupa membawa pitih. Tapi dalam dompet kami nang ketek tu ada 500 piah koin tu. Itu sih kami siang ke keranjang tadinya. Nyo catat yo di malaikat tu mabu. Nan tamuh menerima pitih itu tu sopiroto segininya. Kan ada pitih-pitih 200 mah koin tu. Ada kumpul enggak 10 barangnya tu. 1000 dibungkus je plastik. Atau dia geng kasih oto nak muhnya. Ya kan? Tak muhnya. Tapi kalau Allah sedikit atau banyak infak kita diterima oleh Allah. Jadi dalam hidup
supaya hidup awak ko banilai, jangan kita mudah buruak sangko. Orang pemburuak sangko, alam sampi, langkah tertumbuh, sulit bertinggang makalakah, badan di sisi orang banyak. Samo hidup awak jerumpui kiambang. Dan tumbuh dia teh tabik tu. Kateh pucuak nak sampai ke bawah hurek tagantuang. Itulah rumput kiambang. Mangkonyo pagi bisa sebelah ke siko, sore sebelah kemari. Di bawah angin. Karena ureknya nak sampai ke bawah. Tapi kalau awak suko babayak sangko, ibu-ibu bapak, caliaklah kami laki-laki ko, gak sekali 20 hari kan bercukup. Abai ko nyo tilantangan suami ibu tu dia kurisi dek, tukang cukup tu nyo rabahan tu nyo ambil pisau. Lah do orang mencukup tu lari. Ku ada yang kanyo dabir tukang cukup, rejak dan selamat diri dulu. Larinya. Lihat dong. Iya kan? Malah inyo kutiko pisau tu mambai tuan liye nyo takalo. Tidur takalo mangulampai mato tapi ciang keduanya. Ado yo takalo nyo jagoan dek tukang cukup kok. Dah, lah siap dah aja. Iya kan? Abang mengko bisa nyo takalo. Karena nyo picayo tukang cukup kok ndak kamangare. Liye do, tapi memberasihan bu. Kalau mode itu awak dalam hidup banagari, bakampung, bakoto, batarata, aman tak negari kau? Aman, tak ada saling curiga. Ya, tapi jangan buat baik sangko mana. Misalnya apa? Ada bakawan saja ketek, sama laki-laki, tu apa kapai training ke Amerika 3 bulan, lagi siapa ke kawan kau? Awak bakawan sejak ketik dempet taruhan bini dan kau kang 3 bulan. Ang bau lah sekamanya ang pahit. Itu dayus namanya. Ya kan? Namanya dayus. Mampitaruan natah ka manci. Lebih-lebih bini apa tu rancak loh. Kalau itu sekecil kawan apa tu jeli. Ya kan? Itu kan kau ada, itu kan contoh. Kalian jangan membantah saja dulu. Iya kan? Itu contoh. Baik sangkona serupa itu tidak boleh. Jadi sagalonya di dunia kau sadang elok. Iya kan? Makan kalau terlampau kenyang apa? Sasak angok. Ambonya sasak-sasaknya di CPB. Minum pak. Pagi lah makan lontong. Lah minum kopi ginseng. Sudah tu nyoba makan sate di Pak Ngah wah. Hanya suruh lah makan si kau lihat. Iya kan? Ambo bayi utang dulu mengaji, ambo dulu lah bergerak, ambo baru habisnya. Awek kau makan nak beli kau. Iya kan? Kalau minum panjang saya ambo tu bunci, baru misalnya itulah buncinya. Jadi segalonya kau sadang elok. Iya kan? Kok banci awak kau orang jangan banci mana bisa saja nanti menjadi kawan. Kok sayang awak ke orang jangan terlampau sayang. Suatu saat awaknya sipaan. Iya kan? Di dalam hidup kok kurang-kurang namanya malabihi anca-anca mengurangi sio-sio. Iya kan? Nah, makanya orang tua-tua dulu menyebut di tengah tulang punggung sadang tapik pasang bola pukul 2 balik matahari. Sadonya sadang elok. Yang harus bertakwa ke mana bu? Cek Nabi, bertakwalah semampu kamu. Kira-kira takwa kita, jangan orang awam, kami buya-buya kolah. Leka mungkin takwa kami sama je Nabi. Tak mungkin pak. Nabi kaum muslimin para jemaah, ketika paruiknya lapar, ndak nyokeluhan ke orang nak. Pak, nyokabek ya batu. Dia orang tak tahu dah. Ya kan? Kami lah baralah mau nyopai yo Pak Abbas kau kan. Ya kan? Tak sabut dah. Ada kami mengaji jauh. Ya kan? Ndak nyogi kami makan orang nak. Deh, kasih nama seorang tadi buya aja Pak Abbas. Ndak bawa makan aja. Sudah tu pelop lupa lah bagian. Kalau Nabi serupa itu ndak jadi agama kambang no Pak.
Iya kan? Jadi takwa Nabi tidak kata tandingan dia, Pak. Iya kan? Nah, ini kaum muslimin antara mereka. Nah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, takwa itu semampu kita. Tapi jangan kafir, jangan tidak beriman. Karena mencapai takwa itu ada urutannya. Pertama, muslim, agama Islam. Yang kedua, mukmin, beriman. Orang beriman itu mengalih muhsin. Babuek ba? Tak mungkin orang beriman babuek buruk. Babuek muhsin, mukhlisin, ikhlas. Setelah mukhlisin baru bisa naik ke derajat muttaqin. Nah, kita ambil contoh ikhlas ya, enggak ada ya. Mudah-mudahan ibu-ibu muda ku ikhlas mau urus suami, apa-apa muda ikhlas mau urus istri. Bu, misalnya ibu-ibu suami pulang kerja balik mengeluang kasih di batang air. Abi dinyo air ko 2 botol air putih. Tu keceknya. Boleh nak kuek tenaga ambo balik bu. Buat ala kopi setengah ya. Kecek bu kayaknya dah. Udah jam manjo nak. Itu kan ada dispenser baru dan balik ya. Tu ada yang ngeknya. Sinalah den sangkui yang kopi ginseng, kopi luwak. Iku anak menangis wah. Udah mensebuai air lo buat salah seorang. Atau ndak ikhlas ibu. Kalau alasannya anak menangis, anak ketek panangis sadonyo. Kalau nang ketek mana tanda awih ka menyusu. Nang kedua nyon lah kanyang menyusu nyon menangisnya. Tanda kainnya basah. Anak ketek kok kan ndak ada mengecehan nyo ke kajamban dah. Nyo pancan basah kainnya tu nyo nangis mah. Ya kan? Jadi biarlah anak tu menangis dulu buat suami kopi. Ndak mati anak menangis tu dah. Jadi Pak kalau minta pitih orang rumah Pak, itu bukan apa membayar utang, tapi nyo meminta haknya. Sebab awak lawarani dulu ketika calon mentua tu ai Basri. Iyo Pak. Maaf Pak, kok ada nama Basri itu contoh sini. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Rukmini dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Aku terima menikahi anak bapak Rukmini dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Saat itu berpindahlah tanggung jawab bapak mertua kita tadi kepada kita dalam segala hal. Nam biasa ayahnya magi pitih, kini awak. Kalau ndak pandainya salat nan majai awak. Itu namanya ijab kabul. Jadi kalau nya minta pitih Pak jam marabu magihan. Iya kan? Biasa usahanya minta pitih kawan. Kadang-kadang kan laki-laki ada Pak. Murah saya tarabu. Apa cik salah dompet kali kawan. Tiok sawantana minta pitih. Kecik kau murah menjadi pitih kau. Ada suami ibu nan itu. Lain dah, alhamdulillah. Ambo khawatir kok ado. Ya kan? Jadi kita harus semuanya ikhlas. Nah, jadi di tahun 1000 sampai 145 kini harilah tanggal sawaleh ya. Yo tanggal sawaleh kini 2 leh. 2 leh. Indah kokon dan tahun Islam kok. Itu salahnya. Ibu memperingati tahun Islam, pinan ibu panggaan Masehi jo. Nah. Sawaleh 2 leh. Tanggal 2 leh Muharram, ya kan? Dari perpindahan tu namanya hijrah. Hijrah tu pindah. Bisa pindah tahun, bisa pindah tampai, bisa pindah bini. Kalau ada orang di tahun 45 patang, bininya 2 dulu. Ya kan? Hanya tambah je lai. Hijrahnya ke rumah bini nan ketiga tu hijrah je namanya. Ya kan? Bini nan 2 ko lainnya caliak-caliak, lainnya lagi belanjo. Tu ndak ada. Sebab apa? Karena yang namanya laki-laki kalau dia mampu dan adil boleh beristri sampai 4.
mampu dan adil. Kebanyakan ndak siko di tempat lain. Banyak orang ko kalau lah babini baru, nyo ndak pulang ke rumah bini lama kali. Anak ada nang kuliah sinan, ada nang di SMA. Anyo di rumah bini baru ko saya. Basuo lakinyo ko di pasar Suranti. Bininyo ke sinan dah. Udah ndak ambo larang babini itu. Itu hak udah. Tapi tanggung jawab jan udah tinggal anda. Kok jambo itu ada mantan istri namo. Kok udah jatuhan carai itu sama jo orang lain nam boleh. Tapi jo anak dah ndak ada mantan anak. Indah udah kepulang indah lah. Tapi kirimanlah baranjo. Anak awak kuliah, anak awak di SMA aja. Hanya jawe sejo pantun rabab. Janta lado lado juo lado digoreng dikuali janta manjo manjo juo dia udahlah babini cie lai. Yo ada itu pantun rabab dah. Sebab rabab tu rabab pasisi itu kalau itu iramanya. Jadi hijrah nan ke kita turu itu hijrah bertambah hello ibadah awak. Bertambah meningkat iman awak. Bertambah-tambah takwa awak. Itulah orang yang hijrah di dalam kemenangan. Jadi makna tahun baru ko Bu, ndak memperingati tahunnya. Bagaimana kita lebih baik dalam segala ibadah kepada Allah dari tahun lalu. Jadi ambo doakan majelis taklim, ibu-ibu Aisyah, kepala julo-julo, seluruh ibu-ibu yang hadir ini berubah. Kalau salamu kuado parangai nan bantu ule, adi tahun nampak balik nampak pelanam kau jadi ramo-ramo lah. Lai tadangan ibu-ibu tu. Jangan payah sebuya mengecek. Ya kan? Nah, ambo doakan ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan suami ibu sadonyo setia ke ibu. Nantak balaki ambo doaan dapat laki balik. Nalah gaik jam laki jole. Ya kan? Tak usah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik, terutama kepada jamaah yang rajin menghadiri majelis ilmu ini. Dan setiap langkah ibu, kalau ada orang kemari tadi joto dong-dong, ya kan, sebanyak putaran roda itulah pahala dia ke Allah. Kau ada orang kena hujan tadi, sebanyak titik hujan itulah dapat pahala. Ya kan, walaupun tiba sako menengah kaji sambil lalu. Ya kan, mudah-mudahan dia gejo palo di Allah. Ya kan? Dua dapat tu, atau kaji tadanga kan tuak lapeh. Ya kan? Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bapantun ambo boleh jalai. Pantun ko di tempat ambo tinggal negarinya. Di malata kampung Periuk, di balik simpang koto tinggal, di belakangnya batang kuranji. Tasabui ayahnya jani. Di mata di ibu-ibu kemasuk sinan lo pintu ke keluar. Lah de lapeh juati nan suci jumuko nan jani. Pulang malai. Tapi nama nan kasalat siko salat zuhur lah dahulu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.